Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linatul Hikmah dari kelas 1 BKIF dengan NIM 2241101101241. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu studi Islam serta tujuan dan manfaat mempelajari studi Islam. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan pendekatan normatif serta pendekatan historis dalam studi Islam. Langsung saja ke materi. Yang pertama adalah pendekatan normatif. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris yang artinya norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Normatif juga berarti ajaran tingkah laku untuk berbuat yang lebih baik dan meninggalkan yang buruk. Normatif berarti pendekatan-pendekatan yang terkait dengan aturan-aturan di dalam suatu agama. Dalam konteks ini, kata normatif itu selalu berhubungan atau berkesinambungan dengan agama. Hubungannya sangat erat dengan agama. Dalam hubungan ini, kata norma erat hubungannya dengan akhlak, yaitu perbuatan yang muncul dengan mudah dari kesadaran jiwa yang bersih dan dilakukan atas kemauan sendiri, bukan berpura-pura dan bukan pula paksaan dari orang lain atau dari pihak manapun. Jadi norma atau akhlak itu merupakan suatu sifat yang refleks atau muncul dari tubuh seseorang itu. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Nah, jadi agama itu dilihat dari pokok aslinya, dari Tuhan langsung yang mengirimkan agama itu sendiri dan belum terdapat pemikiran-pemikiran manusia. Dalam pendekatan normatif dalam studi Islam ini, pendekatan normatif lebih melihat studi Islam dari apa yang terdapat dalam teks Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi Islam memandang sesuatu itu terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, tidak bisa atau tidak dapat memandang dari sumber-sumber yang lain. Pendekatan ini mengasumsikan seluruh ajaran Islam baik yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis maupun ijtihad sebagai suatu kebenaran yang harus diterima saja dan tidak boleh diganggu-gugat lagi. Islam berkeyakinan bahwa ajaran yang harus mereka patuhi, yang harus mereka laksanakan adalah dari sumber hukum Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, maupun ijtihad, yaitu kesepakatan para ulama. Dan kita sebagai umat Islam harus menerima itu dan tidak boleh menolak. Dalam pendekatan normatif, itu bertujuan menguatkan keimanan suatu kaum agar percaya diri dengan agama kepercayaan yang ia anut, yang dikuatkan oleh dalil-dalil yang terperinci. Jadi kita sebagai umat Islam harus iman, harus yakin terhadap kepercayaan
agama Islam itu dan percaya bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang harus kita sembah, dan kita harus meminta segala apapun itu kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita harus menghindari atau meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian Islam normatif melahirkan tradisi teks, yaitu berupa tafsir, teologi, fikih, tasawuf, serta filsafat. Tafsir adalah penjelasan dan pemaknaan kitab suci atau Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis. Tafsir ini menjelaskan maksud dan tujuan ayat-ayat Al-Quran baik dari sisi makna, kisah, hukum, maupun hikmah sehingga mudah dipahami oleh umat. Dalam Al-Quran itu kan masih ada ayat-ayat yang universal atau umum, sehingga kita membutuhkan tafsir untuk menjelaskan maksud dari ayat tersebut dan tujuan dari ayat tersebut. Tafsir juga menjelaskan maksud dan tujuan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah teologi. Teologi adalah pemikiran tentang persoalan ketuhanan. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi dengan agama itu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi kita sebagai umat Islam harus yakin nih kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan perintah yang diperintahkannya. Kita juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang harus kita sembah. Tidak ada zat lain yang berhak kita sembah. Yang ketiga adalah fikih. Fikih adalah pemikiran dalam bidang jurisprudensi atau tata hukum. Fikih juga disebut tentang ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa fikih itu berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum syara, baik yang ditetapkan langsung Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam Al-Qur'an, maupun ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW yang ada di dalam hadis, maupun ketetapan hukum syara yang ditetapkan oleh para mujtahid atau para ahli fikih. Dalam hukum syara ada hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah, dan hukum yang mengatur sesama manusia, hablum minannas, serta hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam semesta, yaitu hablum minal alam. Yang keempat ada tasawuf. Tasawuf merupakan pemikiran dan laku dalam pendekatan diri pada Tuhan. Tasawuf merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mensucikan rohani atau jiwa kita dengan cara memperbaiki akhlak ke arah yang lebih baik lagi, serta mengamalkan amal-amal soleh. Contoh dari tasawuf adalah berzikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi kita harus mengingat Allah ya, walaupun kita sedang dalam keadaan sulit, keadaan senang, maupun dalam keadaan apapun, dan kita dimanapun juga kita harus mengingat Allah. Selanjutnya Anda berbagi kepada orang atau berperilaku dermawan. Contoh lain yaitu kita rajin sholat malam atau sholat tahajud. Yang kelima ada filsafat. Filsafat adalah pemikiran dalam bidang hakikat, kenyataan, dan kebenaran.
Filsafat Islam berpedoman kepada ajaran agama Islam. Filsafat Islam adalah merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta berdasarkan ajaran Islam. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan historis. Historis atau sejarah adalah suatu ilmu yang di dalamnya membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur, tempat, waktu, objek, latar belakang dari peristiwa tersebut. Sederhananya, histori atau sejarah berbicara tentang masa lalu yang sudah terlewati. Pendekatan historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur, tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Islam historis adalah Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Islam yang terangkai dengan konteks kehidupan pemeluknya. Pendekatan historis dalam kajian Islam yaitu mengkaji Islam dari Islam lahir atau dari zaman Nabi Muhammad hingga Islam sampai sekarang. Perkembangan dari Jazirah Arab ke daerah-daerah lain di dunia, ada pertemuan ajaran Islam itu sendiri dengan budaya-budaya atau tradisi-tradisi atau adat istiadat di daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dilaluinya. Dari budaya-budaya atau adat istiadat dari daerah tersebut, Islam menyaring atau memilih adat istiadat mana yang baik dan adat istiadat mana yang buruk. Dari adat istiadat yang baik itu, Islam bisa berkolaborasi dengan adat istiadat Islam tersebut. Islam sebagai produk historis atau Islam yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Pendekatan historis menumbuhkan perenungan untuk memperoleh hikmah dengan cara mempelajari sejarah nilai-nilai Islam yang berisikan kisah-kisah. Di dalam Al-Quran itu kan ada kisah-kisah umat terdahulu. Nah, dari kisah-kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah apa yang baik kita lakukan dan apa yang harus kita jauhi atau apa yang harus kita hindari dari perilaku umat-umat terdahulu. Seseorang tidak akan bisa memahami agama keluar dari konteks kesejarahannya. Jadi, sesuatu aturan dalam agama karena ada sejarah yang melatar belakanginya. Kajian Islam historis melahirkan disiplin ilmu studi empiris, antara lain antropologi agama, sosiologi agama, dan psikologi agama. Yang pertama, antropologi agama yaitu disiplin ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia beragama dalam hubungannya dengan kebudayaan. Antropologi agama mengkaji agama berdasarkan pendekatan budaya atau mengkaji manusia yang beragama. Fokus kajian agama perspektif antropologi yaitu salah satu upaya untuk memahami agama dengan melihat wujud praktik keagamaan atau tindakan perilaku yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Antropologi agama adalah upaya memahami agama dengan cara melihat wujud keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Contohnya adalah kenduren atau syukuran selepas habis panen. Jika dilihat dari normatif, itu merupakan sesuatu yang salah. Namun jika dilihat dari antropologi,
itu adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi. Tidak dikatakan salah karena dalam syukuran tersebut adalah bentuk ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Antropologi agama tidak menjawab bagaimana seharusnya beragama menurut kitab suci, melainkan bagaimana beragama menurut penganutnya. Ya, jadi seperti yang tadi saya sudah berikan contoh. Tujuan antropologi agama adalah alat metodologi untuk memahami corak keagamaan suatu masyarakat serta mengkaji lebih melihat keberagamaan pengaruh dalam praktik Islam. Yang kedua yaitu sosiologi agama, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari sistem relasi sosial masyarakat dalam hubungannya dengan agama. Dalam hal ini, agama dikaji sebagai fenomena sosial. Sosiologi agama mengkaji interrelasi dan interaksi antara agama dan masyarakat. Yang dipelajari adalah bagaimana cara masyarakat atau kebudayaan maupun pribadi-pribadi mempengaruhi agama sebagaimana agama mempengaruhi mereka. Agama memiliki perhatian yang besar pada masalah sosial. Oleh karena itu, pendekatan sosial sangat penting dalam kajian Islam. Mengapa penting pendekatan sosial dalam kajian Islam? Yaitu bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perorangan. Karena itu, sholat yang dilakukan berjamaah adalah lebih tinggi nilainya daripada sholat yang dikerjakan sendiri. Dalam Al-Quran atau hadis, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam tersebut berkenaan dengan urusan muamalah. Dengan ditekankannya masalah muamalah atau sosial dalam masalah Islam adalah adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan. Tentu bukan ditinggalkan, melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya. Contohnya yaitu menjamak sholat fardu. Yang ketiga ada psikologi agama, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari aspek kejiwaan manusia dalam hubungannya dengan agama. Namun pada zaman sekarang psikologi itu mengkaji perilaku atau tingkah laku dari manusia. Kajian psikologi yang secara khusus membahas tentang pengaruh agama terhadap tingkah laku manusia dibahas dalam psikologi agama. Psikologi agama merupakan cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia, hubungannya dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya. Psikologi dipakai sebagai analisis masalah umat Islam. Dengan banyaknya masalah yang terjadi di umat Islam, psikologi dapat menganalisis masalah-masalah yang terjadi di dalam umat Islam sekaligus memberikan jalan keluar bagaimana agama bisa mempengaruhi, bisa menjadi terapis dalam lingkungan umat Islam. Pola psikologis dalam kajian Islam berupa 1. Perumusan psikologi dengan bertitik tolak dari Al-Quran dan Al-Hadis. 2. Perumusan psikologi bertitik tolak dari Hazanah Keislaman. Yang ketiga, perumusan psikologi dengan mengambil inspirasi dari Hazanah psikologi modern dan membahasnya dengan pandangan dunia Islam. Yang keempat, merumuskan konsep manusia berdasarkan pribadi yang hidup dalam Islam. Perbedaan dalam melihat Islam yang demikian itu dapat menimbulkan perbedaan dalam menjelaskan Islam itu sendiri.
Ketika Islam dilihat dari sudut normatif, maka Islam merupakan agama yang di dalamnya berisi ajaran Tuhan yang berkaitan dengan urusan akidah dan muamalah. Sedangkan ketika Islam dilihat dari sudut historis atau sebagaimana yang nampak dalam masyarakat, maka Islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Banyak sekali kekurangan pada diri saya dalam menjelaskan materi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.